Jadi Bapak Ibu, malam ini kita akan lanjutkan dengan sesi keempat. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti sesi 1 sampai 3, bisa mengakses melalui OBS, Online Bible Study. Ya, untuk yang belum mengerti, bisa menghubungi Saudari Twenty, Saudari Ripka atau Putri sebagai co-host di sini. Ya, Oke. Kita sudah baca Kitab Kejadian pasal 1. Dan terakhir di sesi 3 kita sudah baca sampai Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Ya. Coba kita baca sekali lagi mulai dari Kejadian 2 ayat 1. Kita ulang sedikit saja. Kejadian pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Sudah selesai. Ayat kedua, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ingat, kalau kita baca, berhenti di situ bukan berhenti total, berhenti dari penciptaan. Nanti di Perjanjian Baru Tuhan Yesus yang menjelaskan, Bapakku bekerja sampai hari ini. Makanya kalau belajar itu tidak boleh hanya satu kitab Kejadian, terus merasa mengerti. Tidak boleh. Sebab kitab Kejadian itu baru permulaan yang menjadi landasan dari kebenaran firman sampai kitab Wahyu. Kita harus membacanya ke sana kemari supaya menjadi Alkitabiah, bukan ayatiah. Ya. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan terus ada ayat yang penting yaitu ayat ke-7 sehubungan dengan topik kita manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita sudah belajar bahwa yang dihembuskan bukan angin atau oksigen, yang dihembuskan adalah roh Allah. Nismat Chayim. Roh Allah ini adalah Nismat Chayim. Itulah yang ketika manusia mempunyai keturunan, rohnya mereplikasi ke dalam keturunan itu. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang belum mengerti bagaimana membaca Alkitab dengan benar, ada saja yang ngomong, sesat ini. Di Alkitab tidak ada tulisannya replikasi. Nah, begitu. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah belajar kebenaran. Kita itu harus mengekstrak pengertian Alkitab dengan benar. Bukan tulisannya mana. Pengertiannya ada apa tidak gitu. Ya, kita akan membiasakan diri latihan terus begitu. Ya. Apalagi malam ini akan banyak latihan kita. Oke. Nah, kita masuk ke ayat 8 sekarang. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kita lihat langsung ke screen. Ya. Saya share screen-nya ya. Oke. Jadi ya. Sebelum itu ya Bapak Ibu kita ingatkan bahwa kesalahan utama dari makhluk ciptaan apa saja, manusia, malaikat, semua ciptaan yang mempunyai roh, kesalahan utamanya adalah ketika ia tidak tahu diri. Tidak menempatkan diri sebagai ciptaan. Nanti suatu hari kita akan belajar tentang Lucifer. Ia tidak tahu diri, ingin menyamai yang maha tinggi. Rabu depan kita akan belajar sesi kelima, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nanti kita akan lihat kenapa manusia jatuh dalam dosa. Tidak tahu diri. Tidak menempatkan diri sebagai ciptaan. Nanti kita akan lihat itu. Ya, oke. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah
membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kalau kita melihat manusia diciptakan lalu ditaruh di Eden oleh Allah, oleh Tuhan Allah, ya. Mengapa manusia ditaruh di Eden? Mengapa? Banyak dari kita itu merasa bahwa Eden itu adalah suatu taman yang indah, di mana manusia tidak usah bekerja, mau senang-senang aja begitu. Banyak orang yang bayangannya begitu tentang Eden. Ya. Jadi kalau bayangan orang tentang Eden begitu, seperti anak-anak begitu, anak sekolah minggu, maka tidak akan mendapatkan intisari dari kebenaran. Kenapa Tuhan Allah menciptakan manusia tapi ditaruh di Eden? Nah, taman di Eden ini suatu taman yang bagaimana? Ini yang perlu kita mengerti juga. Apakah suatu taman yang indah, yang tidak berbahaya, atau suatu taman yang bagaimana? Ada beberapa orang yang mengatakan begini, kalau kita ngomong Taman Eden, dia langsung ngomong ini, bukan Taman Eden Pak, Taman di Eden. Begitu saja dipermasalahkan, aneh. Kita jangan suka membuat debat yang tidak penting. Intinya diambil. Taman di Eden, mau disebut Taman Eden, taman apa, Taman di Eden, Taman Eden, boleh saja. Nggak masalah itu, jangan dipersoalkan yang begitu-begitu. Ya, oke. Nah, kenapa manusia ditaruh di Eden? Padahal kita tahu di Eden, nanti kita tahu bahwa di Eden itu, Eden bukan taman yang aman. Eden ini taman yang angker. Kenapa? Ada ular di sana. Ya, ingat, Taman Eden itu taman di mana Adam dan Hawa harus bekerja, harus berjuang, bahkan harus berperang. Karena di sana ada ular, bukan sembarang ular. Ya, coba kita lihat lagi. Bukan sembarang ular ini. Nanti kita akan lanjutkan. Jadi manusia ditempatkan taman di Eden. Ayat ke-9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Manusia makan buah ketika itu. Itu artinya. Dan pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Bapak Ibu harus dicamkan baik-baik mulai sekarang bahwa di taman di Eden itu ada dua pohon. Satu pohon kehidupan ada di tengah-tengah taman dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ditanya, ini pohon harafiah atau pohon figuratif? Ini penting ini. Ini pohon secara fisik atau pohon kiasan? Kalau teolog suka debat tuh. Wah ini, oh ini alasannya itu gitu ya. Tapi ingat, kita harus melihat dalam konteks seluruh Alkitab. Bukan hanya satu ayat ini. Jadi ada dua pohon di tengah-tengah taman di Eden itu. Satunya pohon kehidupan, satunya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini pohon beneran secara fisik atau pohon figuratif, kiasan. Nah, hati-hati untuk menjawab ini. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi jangan buru-buru membuat kesimpulan.
Ayat 10 sampai 14, nanti dibaca saja di rumah. Di sana dikisahkan ada sungai di Eden. Di taman itu ada sungai yang mempunyai 4 cabang. Sungai yang pertama namanya Pison, yang kedua Gihon, yang ketiga Tigris, yang keempat Sungai Efrat. Ya, yang keempat Sungai Efrat. Ingat, Eden ini fisik atau figuratif. Nah, jangan bingung, harus bisa diselesaikan setelah sesi malam ini. Bapak Ibu harus clear mengerti. Ya, oke. Berikutnya, Eden dikisahkan ada apa tadi? Ada 4 sungai. Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Kita lihat peta zaman dahulu dan sekarang juga. Di sini ada gurun. Sebentar, saya lingkari ya supaya Bapak Ibu jelas. Di sini ada gurun. Ini adalah Semenanjung Sinai. Di zaman sekarang disebut Semenanjung Sinai. Ya. Ternyata Sungai Tigris ada di sini letaknya. Sungai Eufrat ada di sini. Dan Sungai Pison sudah tidak ada hari ini. Tetapi diketemukan di bawah tanah. Dahulu ini ada sungai. Itulah Sungai Pison. Dan yang satu lagi belum diketemukan sampai hari ini. Kan ada 4 tadi sungainya. Ya. Jadi Eden itu ada di bumi atau ada di surga? Ada di bumi, Bapak Ibu. Manusia diciptakan, ditaruh di bumi, yaitu taman di Eden. Ya. Tepatnya di mana? Kan ini letak sungai-sungainya ketahuan nih di mana. Tepatnya ada di mana? Nah, ini dia. Tepatnya kita akan lihat. Diperkirakan lokasi Eden ada di sini. Sekitar sebelah kanannya Semenanjung Sinai. Ini. Atau di atas sana. Eden. Nah, tapi ini adalah kemungkinan-kemungkinan. Kalau Bapak Ibu tidak setuju, ya silakan juga. Tapi kemungkinannya 2 ini, tidak ada kemungkinan yang lain. Ya. Bapak Ibu ingat, kita belajar Alkitab itu harus tepat, harus presisi. Khususnya yang berhubungan dengan inti Alkitab. Harus presisi. Sebab kalau tidak, kita sendiri yang rugi. Pikiran kita akan ruwet dan nggak nyambung nanti dengan kisah-kisah berikutnya. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri taman di Eden itu ada 4 sungai. Hari ini 3 sungai dideteksi, 2 masih ada, 1 sudah di bawah tanah, 1 lagi belum diketemukan sampai hari ini. Ya, itu adalah ciri-ciri Eden. Kita lanjutkan. Ayat 15 kita lanjutkan. Tadi sampai 14 sudah ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu kalau baca Alkitab ya, loh tadi kan sudah ditempatkan manusia. Kok sekarang ditempatkan lagi kalimatnya mengulang? Kok diulang-ulang? Ini untuk menjelaskan lebih lanjut. Ingat, kejadian 2 ini bukan penciptaan yang kedua kali. Ini menjelaskan kejadian 1 yang penciptaan pertama itu diulang lagi, tapi lebih detail. Nah, di ayat 15 ini dijelaskan lebih lanjut. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Jadi untuk apa ditaruh di Taman Eden manusia? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita akan lihat teks aslinya dalam hal ini. Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Ya. Jadi kata yang dipakai adalah abad dalam teks Ibrani. Abad artinya to keep, memelihara, to serve, melayani, to work, bekerja. Jadi Taman Eden ini, taman di Eden ini belum ada bangunan, belum ada macam-macam. Manusia yang harus mengerjakannya. Hari itu teknologi juga belum ada. Manusialah yang harus mengembangkannya, mengusahakan, dan memelihara taman itu. Memelihara dalam teks asli dipakai kata syamar. Syamar. Syamar itu artinya menjaga, melindungi. Ya, itu arti kata syamar. Mengamankan. Jadi manusia dijadikan penguasa di bumi. Seperti yang sudah kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26. Menguasai. Tapi ingat, seluruh yang dikuasai apa? Seluruh isi bumi. Seluruh isi bumi karena manusia harus jadi penguasa, kata Tuhan Allah. Harus menjadi penguasa. Jadi kalau manusia harus menguasai seluruh bumi, artinya apapun yang merintangi harus diatasi. Sedangkan kita tahu di Eden ada ini, Bapak Ibu. Di Eden ada makhluk ini. Bapak Ibu lihat. Sebentar, saya highlight. Ya, di Eden ada si ular tua ini. Ular ini fisik, literal, harafiah, atau figuratif. Nah, Bapak Ibu setiap bacaan kita harus tahu ini harafiah atau figuratif. Atau kiasan, atau perumpamaan, atau historis. Historis itu sejarah. Sejarah itu artinya fakta historis, fisik, ular beneran gitu. Apakah dia merupakan kiasan? Kita harus jawab satu persatu nanti, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bapak Ibu catat baik-baik ayat 16 ini. Karena ayat ini akan dipakai oleh iblis atau setan di pasal ketiga untuk menjatuhkan Hawa. Perhatikan nanti modusnya bagaimana setan menjatuhkan manusia. Makanya dicatat, kalau perlu dihafal sementara. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Nah ini dihafal. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17-nya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah ini banyak pertanyaan nih. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Harafiah, literal, atau figuratif? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu kiasan atau pohon beneran? Janganlah kau makan buahnya. Makan beneran gini atau bagaimana? Sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Mati nggak Adam? Nah, kalau baca Alkitab harus begitu. Jangan asal baca secepat-cepatnya. Harus mengerti apalagi kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian ini merupakan satu landasan sampai nanti kebenarannya. Sampai ujung. Kegagalan di kitab Kejadian ini akan diulang kembali di akhir nanti.
di dunia yang akan datang. Ya, nanti kita lihat. Oke. Lanjut. Di ayat Di ayat 18, Bapak Ibu. Di ayat ke-18, coba kita baca perlahan-lahan ya. Ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tadi Adam sudah diciptakan, ditaruh di Taman di Eden. Untuk apa? Untuk menguasai, untuk memelihara, untuk menjaga, untuk melindungi, untuk mengelola, untuk mengerjakannya. Jadi waktu diciptakan belum ada rumah, belum ada macam-macam. Bahkan binatang pun belum ada namanya. Adamlah yang harus memberi nama. Ya, oke. Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ini sangat-sangat penting. Pada mulanya Tuhan menciptakan Adam itu tidak baik kalau seorang diri. Maka diciptakan penolong yang sepadan. Ini penolong yang sepadan ini dimengerti orang sebagai yang cara berpikirnya sama. Yang semuanya mirip sama, bukan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat bisa nonton YouTube-nya, sudah dikhotbahkan itu. Judulnya tentang Hawa tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nanti Bapak Ibu cari YouTube-nya, saya sudah khotbahkan detailnya. Detailnya sudah dikhotbahkan, ya. Nanti dilihat sendiri bahasa Ibraninya dan sebagainya. Nah, sebenarnya bukan sepadan itu sama, sepadan itu melengkapi. Jadi nanti Bapak Ibu dengarkan detailnya ya di sesi itu. Oke, nah kalau demikian, lalu Tuhan Allah ayat 19-nya nih. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Perhatikan baik-baik, Tuhan Allah membentuk dari tanah juga, sama seperti manusia. Untuk membuat burung di udara maupun binatang di darat. Dan semua makhluk hidup. Tetapi berbeda dengan manusia. Kalau manusia dihembus nisbat hayim, artinya roh manusia asalnya dari roh Allah. Tapi kalau binatang dan sebagainya, tidak punya roh. Karena tidak dihembus nafas Allah. Hidup tapi tidak punya roh. Itulah sebabnya objek keselamatan hanya manusia yang akan diselamatkan. Roh. Kalau tubuh tidak. Nanti Bapak Ibu akan menemui ayat yang berbunyi begini. Satu nas yang berbunyi, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Maksudnya tubuh kita yang sekarang ini nggak bakalan masuk surga. Tapi kembali menjadi debu. Debu kembali menjadi debu. Tapi roh kita kembali kepada yang empunya. Ini sudah kita bicarakan. Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Ya, diingini Tuhan dengan sangat kuat. Supaya roh itu selamat. Makanya Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Ini sudah kita bahas di Rabu lalu. Ya. Lalu di ayat 19 tadi kita lanjutkan. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab ingat, dibawanyalah semuanya itu. Semuanya itu apa? Apa boleh kita ngarang-ngarang? Ingat di depannya, kalimat di depannya.
Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu. Semua di situ adalah seluruh ciptaan kepada Adam untuk dilihat-lihat. Bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup itu. Ya. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Semua dikasih nama oleh Adam. Kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi, ada tetapinya nih. Baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Tapi Adam tidak menjumpai penolong yang sepadan. Dari semua ciptaan itu, Adam tidak menemuinya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nah, ini yang penting nih. Ayat 21. Bapak Ibu kalau belajar pendalaman Alkitab tidak boleh, kok ayatnya banyak sekali, justru ini pendalaman Alkitab. Dan harus dimengerti. Sebagian Bapak Ibu kok lama sekali bahasnya, cepetan bacanya. Tidak, kita tidak akan cepat-cepat, kita justru mau mendalami artinya. Supaya ketika kita sampai berikutnya, kita sudah mengerti dengan dalam ayat-ayat sebelumnya. Ya. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tidur nyenyak ini dalam bahasa Ibrani taderma ini bukan tidur, Bapak Ibu. Dalam teks Ibrani dipakai kata taderma itu artinya dibuat ekstasi. Seperti orang yang mabok fly gitu. Setengah sadar. Fly dia. Adam dibuat fly. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidur nyenyak. Ketika ia tidur, ketika ia fly itu, dalam kondisi ekstasi tadi, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Bapak Ibu kalau baca ayat 21 ini, ya, ada banyak orang yang membacanya berbeda-beda sih memang. Coba kita baca secara harafiah ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ekstasi tadi ya. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Nah, ini diartikan oleh banyak orang, rusuk itu adalah tulang rusuk. Bahasa Ibraninya sela. Tulang rusuk. Jadi seolah-olah Adam dibuat tidur, terus dioperasi oleh Tuhan. Dibuka sampingnya, diambil tulang rusuknya Adam, dipatahin satu gitu. Diambil, dijahit lagi Adam. Terus tulangnya Adam, tulang rusuknya Adam ini dikasih tanah, dikasih daging, lalu jadi Hawa. Seolah-olah begitu bayanginya itu. Seolah-olah semuanya ini harafiah. Seolah-olah Alkitab itu kitab biologi. Adam dioperasi oleh Tuhan. Lalu melalui rekayasa genetik terjadi Hawa. Tercipta Hawa. Ingat, Alkitab kita bukan kitab biologi. Jadi jangan sesuatu semuanya diharafiahkan. Kalau semua diharafiahkan malah aneh. Contohnya, di Eden ada ular yang bisa bicara. Coba Bapak Ibu ada yang mengartikan ular itu ular beneran? Kalau ada yang mengartikan itu ular beneran berarti ular zaman dulu bisa bicara. Kan tidak begitu. Bukan begitu. Sama dengan ayat ini. Bukan Adam dioperasi oleh Tuhan, diiris-iris gitu. Bukan. Ini adalah satu kalimat ekspresi bahwa penciptaan Hawa itu dari sampingnya Adam. Dari sisinya Adam.
Kenapa dibuat dari sisinya? Ada maksudnya itu, Bapak Ibu. Kenapa nggak Adam dibuat dari sebagian kepala? Hawa maksudnya. Nanti Hawanya jadi bos bagi suaminya. Kenapa nggak dibuat dari telapak kaki Adam sedikit aja? Nanti diinjak-injak sama Adam. Tapi dibuat dari samping. Supaya sejajar. Dekat di hati supaya dicintai. Ada maksudnya. Jadi bukan diiris-iris begitu. Ini figuratif. Ya. Bagaimana cara menciptakan Hawa? Ya detailnya kita nggak bakalan tahu. Biar ahli genetik sekarang, biar ahli bedah sekalipun nggak bakalan tahu. Bagaimana seorang manusia bisa dibelah, diambil, terus jadi manusia lain. Nggak bisa, hanya Tuhan yang bisa. Ini tentu figuratif, bukan Adam diiris-iris atau diambil tulangnya gitu, dioperasi gitu. Bukan. Kita harus tahu. Nah, itu juga ada di khotbah di YouTube sudah dikhotbahkan. Ya, nanti dilihat detailnya. Yang menjadi inti kebenaran itu adalah Hawa itu tempatnya di samping Adam. Bukan jadi kepala, bukan jadi bawahan. Di samping, mendampingi Adam. Pendamping, penolong yang sepadan. Ibarat Adam itu harus berperang, si Hawa membawa senjata, membantu Adam. Menolong Adam. Sama hari ini juga begitu. Implikasinya apa Bapak Ibu? Kalau tidak baik manusia itu seorang diri, lalu diciptakan Hawa. Implikasinya apa dalam hidup kita? Artinya, sebentar Bapak Ibu. Artinya ya, Bapak Ibu ya, Adam itu hanya diberikan oleh Tuhan satu pasangan Hawa. Artinya rancangan mula-mula. Adam hanya mempunyai satu pasangan. Itulah perkawinan yang ideal, pernikahan yang digagas oleh Tuhan sendiri. Yaitu satu dengan satu. Monogami. Itulah sebabnya perkawinan yang benar monogami. Bukan poligami. Tidak ada di Adam diberi pasangan Hawa, kemudian ada Siti dan sebagainya. Nggak ada. Monogami. Di samping itu heteroseksual. Adam menikahnya ya sama Hawa, bukan Adam sama Rudi. Ini menjadi landasan daripada suatu pernikahan yang benar. Yang sesuai rancangan mula-mula Allah sendiri di Eden. Nah, kalau belajar mesti begitu Bapak Ibu. Sehingga implikasinya hari ini pun kita harus mengerti bahwa rancangan mula-mula sudah seperti itu. Jadi bukan rekayasa hari ini dipas-pasin, bukan. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah ayat 21 ya. Nah, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu diberikan ke Adam. Adam ketika pertama kali ketemu. Kan biasanya Adam itu bertemu dengan yang ekornya panjang, yang lehernya panjang, yang gede banget, yang berbulu, semut yang kecil-kecil. Tapi kali ini ia melihat Hawa. Waduh. Bapak Ibu bisa baca di ayat 23. Ya. Di ayat 23 itu dikatakan begini. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.
Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ekspresi ini bisa dibayangkan ya. Ketika Adam bertemu dengan Hawa, wow, itu ditulis dalam ayat 23 dengan inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Waduh, Adam hari itu baru pertama kali melihat Hawa yang cantik luar biasa. Ya, ini Adam waktu masih sendirian. Nah, kemudian ini yang Adam dan Hawa. Kita itu kita harus mendasarkan perkawinan zaman ini pada rancangan mula-mula ini. Ya, satu rancangan Tuhan yang sangat sangat indah. Jadi jangan pakai teori-teori macam-macam. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ayat 24 kita lanjutkan dulu. Ayat 24 kita lanjutkan dulu. Ya. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu kalau membaca ayat ini akan menjadi landasan juga bagi perkawinan sampai kapanpun. Bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau ditanya lagi, satu daging di situ harafiah atau figuratif? Ada nggak seseorang yang menikah, katanya dua menjadi satu, bukan? Ada nggak yang menikah lalu nempel terus kemana-mana jadi satu? Kan secara fisik tetap dua. Kan secara pribadi juga tetap dua. Tapi dianggap satu daging. Apa artinya? Figuratif. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa mengekstrak, oh ini figuratif, oh ini bukan. Ada yang bertanya waktu itu, saya pernah ditanya, mungkin nggak Tuhan menciptakan manusia lain, Adam-Adam lain, di setiap negara? Jadi di China sana ada Adamnya, di Afrika ada Adamnya. Saya jawab, menurut Alkitab tidak. Alkitab hanya menceritakan ada satu saja taman di Eden. Itulah permulaan manusia. Dan bukan evolusi. Langsung diciptakan jadi manusia. Hawa juga langsung jadi manusia. Ya, jadi kalau laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, fisik atau figuratif? Meninggalkan di situ maksudnya apa? Tentu bukan fisik, bukan? Kalau meninggalkan fisik tuh saya nggak mau ketemu lagi, kan nggak begitu. Artinya seorang laki-laki harus bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Artinya orang tua tidak boleh campur tangan terlalu jauh karena sudah urusannya berbeda rumah tangga. Kan begitu. Bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Satu daging tentu figuratif. Apa artinya? Menjadi satu. Mati bersama, hidup bersama. Ke surga bersama kalau bisa. Ini kita ngomong yang ideal ya. Kan mestinya begitu. Belajar kebenaran bersama, bertobat bersama. Menjadi satu daging. Milikmu ya milikku. Kan begitu. Nah, demikian kalau mau baca Alkitab, meskipun kita tidak terlalu jauh membahas kata Ibraninya, tapi kita harus mengerti teks konteksnya. Sebab kalau mau bahas Ibraninya bisa saja, tapi kan banyak Bapak Ibu yang awam Ibrani ya, nanti terlalu jauh. Tapi intinya adalah meskipun tidak terlalu jauh bahas Ibrani, tapi konteksnya harus tetap ditangkap intinya. Kita ngomong inti-intinya ini, kita bicara soal intinya. Ya. Nah, sampai di sini kita lanjutkan tinggal satu ayat, pasal 2. Ayat 25.
ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mengapa mereka tidak malu? Ini ada arti penting loh. Mengapa Adam dan Hawa telanjang tapi tidak malu? Kalau manusia hari ini kenapa malu? Memangnya Adam dan Hawa beda dengan kita? Fisiknya, bentuknya? Kan sama. Matanya juga dua begini. Jenis kelaminnya juga cuma ada dua, laki-laki atau perempuan. Adam itu laki-laki, Hawa itu perempuan atau wanita. Kan begitu. Kenapa telanjang tapi tidak malu? Apa sih yang membuat malu? Kenapa manusia bisa malu? Tentu saja yang membuat beda adalah mindset-nya, persepsinya tentang malu. Kenapa mesti malu? Nah, jadi ayat 25 ini menjelaskan secara tidak langsung bahwa Adam dan Hawa itu masih polos. Masih belum ada gambaran tentang yang tidak benar, yang malu dan sebagainya. Belum ada gambaran tentang itu. Makanya masih polos. Belum punya kodrat dosa juga. Jadi polos. Tentu saja belum sempurna, tapi polos. Tidak punya konsep tentang malu dan sebagainya. Inilah kisah di mana manusia diciptakan sampai ketemu pada pasangan hidupnya, Hawa. Nanti di Rabu depan kita akan lanjutkan bagaimana si setan ini mulai menggoda dan menjatuhkan. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Bagaimana manusia bisa jatuh? Apa sih yang menyebabkan? Manusia hari ini juga gitu. Kenapa bisa jatuh dalam dosa? Kenapa selingkuh? Kenapa mencuri? Kenapa membunuh? Kenapa sombong? Luar biasa. Kenapa licik? Nah, ini bermula di Eden mula-mula. Nanti Rabu depan kita lanjutkan dengan pasal 3 ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi ketika Adam dan Hawa bertemu, diketemukan oleh Tuhan, maka Adam begitu luar biasa bahagia. Terbukti dari kalimatnya, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Waduh, luar biasa Adam. Ini pasangan ideal, tapi mereka berdua masih polos. Belum sempurna, tapi juga belum berdosa. Ingat, ketika Tuhan menciptakan makhluk ciptaan apapun, tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang jahat. Tidak mungkin ada yang keluar dari Tuhan kejahatan. Tidak mungkin. Contohnya Adam dan Hawa. Jadi waktu diciptakan masih polos, tidak punya konsep. Nah, jadi jangan berpikir ketika diciptakan Adam sudah pintar atau bagaimana. Belum, harus belajar. Harus bekerja, menamai binatang-binatang yang ada. Hari itu ketika Adam ketemu Hawa, dunia berubah menjadi indah sekali. Saking senangnya Adam, waduh. Ini cuma ilustrasi ya. Hawa kemana-mana digandeng oleh Adam. Kira-kira begitu deh. Itu cuma ilustrasi, saudara. Jangan bilang sesat. Dikit-dikit ngomong sesat, dikit-dikit ngomong sesat. Oke, ya. Bapak Ibu harus mencatat yang penting-penting. Ini harafiah atau figuratif sebenarnya. Ya. Jadi coba kita diskusikan sebentar bahwa Adam diciptakan Tuhan Allah ditaruh di Eden. Adam figuratif atau
manusia beneran? Tentu manusia beneran, Adam. Ya, dihembus nafas Allah, bukan ditiup, bukan begitu. Kita nggak tahu nafas Allah dihembus, caranya kok bisa menjadi roh kita. Itu beneran. Dihembus nafas Allah, artinya rohnya diberikan oleh Allah. Ya. Lalu Adam ditempatkan di Eden. Eden itu nama tempat fisik, lokasi di bumi, atau lokasi di surga, atau figuratif. Berdasarkan keterangan, ada 4 sungai tadi. Hari ini pun diketemukan 3 sungai, satunya di bawah tanah. Ada lokasinya di Timur Tengah. Tadi petanya sudah kita lihat. Artinya Eden itu ada di bumi. Dan itu fisik, literal. Eden, taman di Eden. Di taman itu di tengah-tengahnya ada 2 pohon. Satu pohon kehidupan, satunya lagi pohon pengetahuan baik dan jahat. Tentang 2 hal ini kita akan bahas di Rabu depan, apakah figuratif atau fisik atau literal atau harafiah. Ya. Nah, ketika Adam Hawa diciptakan dari sisinya Adam, rusuk atau bahasa Ibraninya sela, itu figuratif atau harafiah? Apakah Adam benar-benar diiris rusuknya sini lalu diambil beneran gitu, lalu dijahit, operasi gitu? Adam dibius dulu, dibuat tidurnya itu dibius dulu, lalu dikasih debu tanah gitu, harafiah begitu, lalu jreng jadi Hawa. Apakah begitu cara berpikirnya? Nah, sebenarnya proses penciptaan manusia itu kita tidak tahu. Kalau Alkitab bercerita seperti itu, supaya kita punya gambaran singkat saja. Bagaimana? Debu kok bisa jadi daging ini? Kan prosesnya kita juga nggak tahu. Tuhan yang lakukan. Tapi yang kita perlu tahu adalah bahwa kita itu diciptakan Tuhan dari tidak ada menjadi ada. Bahannya debu, lalu roh kita dari Allah, lalu diberi pasangan, pasangannya tidak boleh sejenis, pasangannya harus berlawanan jenis, dan hanya satu, monogami. Ya, nah semuanya ini menjadi landasan bagi kita berpikir sebelum kita jauh kemana-mana. Tapi ada sesuatu yang menarik, coba kita lihat di sini sebentar. Ya, di kitab Kejadian pasal 2 ini kan dikisahkan ada pohon itu, ada si ular dan seterusnya ya. Apakah ini harafiah atau figuratif? Coba kita baca apa kata Rasul Paulus di 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Coba kita baca 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-3. Saya bacakan ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ini yang bicara Rasul Paulus. Aku takut loh kalau pikiranmu disesatkan. Sesatkan dari apa? Dari kesetiaan kamu terhadap Kristus. Aku takut. Koma, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Coba perhatikan. Rasul Paulus takut kalau jemaat Korintus disesatkan dari kesetiaan mereka terhadap Kristus. Sama seperti Hawa, diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Diperdaya. Ditipu. Ditipu Bapak Ibu. Ya, ditipu. Jadi
Rasul Paulus takut kalau jemaatnya yang di Korintus disesatkan pikirannya sehingga meninggalkan Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya atau ditipu oleh si ular. Nah, dari ayat ini kita tahu pengertian Rasul Paulus tentang kejadian di Eden itu. Rasul Paulus menekankan penyesatan pikiran sehingga manusia meninggalkan Tuhan. Rasul Paulus menekankan bahwa si ular itu bisa menipu. Tentu saja kita bisa ambil kesimpulan ular itu bukan ular beneran. Masa di zamannya Korintus, ini zaman Korintus loh, bukan zaman Eden lagi. Rasul Paulus takut. Masa seperti ular yang memperdaya si Hawa? Nah, kan Rasul Paulus memakai kisah di Kejadian pasal 2 itu, nanti di pasal 3, memakai kisahnya kejatuhan manusia untuk aplikasi hari ini, bahwa yang disesatkan adalah pikirannya. Sebab tidak ada orang makan buah beneran terus jadi sesat, nggak ada, pasti pikirannya. Dan itu figuratif. Bagaimana cara menjelaskan. Alkitab ditulis, ingat, kitab Kejadian ditulis 1400 tahunnya, 1400 sebelum Masehi. Manusia diciptakan tahun berapa? Tidak tahu. Belum dicatat. Tapi kalau kitab Kejadian ditulisnya tahun 1400 sebelum Masehi. Sebelum Kristus. Jadi sudah lama sekali. Hari itu penulisan tentu saja gaya bahasanya, gaya bahasa hari itu. Tidak mungkin dong penciptaan di Alkitab dikisahkan secara fisika atau secara biologi. Makanya dipakai bahasa-bahasa yang seperti itu. Jadi kitalah yang harus mengekstraknya, apakah ini harafiah atau figuratif. Bagaimana ngeceknya? Nanti ketika kita sampai ke perjanjian baru, atau pada kasus lain akan kelihatan, oh yang dulu itu figuratif atau harafiah. Karena apa? Karena kebenaran itu, seluruh Alkitab, ayat-ayatnya saling mendukung, saling menjelaskan satu sama lain, dan saling melengkapi. Tidak akan ada ayat yang bertentangan satu sama lain. Kalau ada ayat yang seolah-olah bertentangan, nanti harus kita jelaskan. Ternyata tidak bertentangan. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi pelajaran kita akan seperti ini. Perlahan tapi maju dengan pengertian yang dalam. Supaya kita semua benar-benar belajar pendalaman Alkitab. Nanti kalau Bapak Ibu mau belajar bahasa Ibraninya boleh, bagus. Ya. Tapi ingat, kalau cuma bahasa pinternya, konteksnya tidak ditangkap dengan benar, percuma. Itu sebabnya orang yang pintar bahasa belum tentu konteksnya nangkap juga. Buktinya apa? Bahasa Indonesia Bapak Ibu kan mengerti. Kalau baca Alkitab, bisa nangkap nggak konteksnya? Nah, sama orang Ibrani juga begitu. Kalau orang Israel saya tanya, di bulan Januari saya ke Israel, saya tour guide-nya orang Israel asli, saya ajak bicara soal Alkitab. Gimana teks Alkitab bahasa Ibrani ini nih? Lalu dia berkata, bahasa Ibraninya Alkitab berbeda dengan bahasa Ibrani sekarang. Itu sebabnya orang Israel sendiri yang asli hari ini, kalau baca Alkitab yang teks asli, kan itu Ibrani kuno itu. Kadang-kadang bingung. Nah ini yang mesti hati-hati. Bapak Ibu jangan merasa kalau sudah lihat kamus bahasa Ibrani, oh pasti benar nih. Itu harafiahnya. Misalnya ular dalam bahasa Ibrani. Ketika dilihat dalam kamus, oh ya ini ular. Iya itu terjemahan harafiahnya. Tapi sebenarnya itu ular beneran atau ular tanda kutip. Nah ini yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Jangan pernah kita
membaca Alkitab lalu memasukkan idenya sendiri ke dalam Alkitab. Itu namanya eisegesis. Yang kita harus lakukan adalah membaca Alkitab, membawa pengertiannya ke dalam diri kita. Mengekstrak pengertian yang benar dari Alkitab. Konteksnya, bukan kata per katanya. Bukan berdasarkan kamus saja. Kita harus menangkap apakah ini literal, harafiah, fisik, ataukah figuratif. Sebab kalau salah, jadi bubar nanti pengertian. Makanya banyak orang kalau kita perhatikan ngomongnya nggak konsisten satu sama yang lain. Teologinya tidak konsisten. Teologinya tidak terintegrasi dengan sempurna. Satu sama lain bertentangan. Pasti salah. Karena Alkitab kita tidak pernah bertentangan satu sama lain. Ya.